Yo, kembali lagi di Prince Aljinan. Siapa yang tak kenal dengan Gibran Rakabuming Raka? Seorang anak presiden yang sebentar lagi akan dilantik menjadi wakil presiden. Terlepas dengan segala kontroversinya, ternyata ia diam-diam merupakan sosok yang hebat karena bisa dengan mudah mengalahkan para wapres pendahulu. Kira-kira apa yang membuatnya begitu sakti sampai para wapres pendahulu bukanlah tandingannya? Kita akan bahas di Ngerasani Para Dewa episode 3. Let's begin. Ketika Gibran membereskan barang-barangnya yang ada di kantor wali kota, banyak yang salah fokus dengan begitu banyaknya mainan action figure di meja kerjanya. Kalian bisa bayangin sendiri, kira-kira gambarnya seperti apa? Ya, mungkin seperti slogan taman kanak-kanak ya, belajar sambil bermain. Tapi ini levelnya dinaikkan menjadi kerja sambil bermain. Kira-kira kebijakan apa yang bisa dihasilkan dengan cara main-main seperti ini? Dia pikir mungkin jadi pejabat hanya main wali kotaan kali ya. Ya maksudnya kalau memang mau mengoleksi action figure itu boleh lah, tapi ya jangan dibawa ke tempat kerja gitu loh. Taruh di rumah, satu koleksi, satu kamar itu silahkan, boleh. Karena kalau misalkan dibawa ke tempat kerja, nanti masyarakat mikirnya Anda kerja sambil main gitu, Anda kerja tidak serius, karena kan Anda public figure bukan action figure kan, jadi tentu akan dicontoh dan dilihat oleh masyarakat luas. Nah itulah hebatnya Pak Gibran ini. Kalau para wapres pendahulu kan itu orang-orangnya intelek semua ya, yang kesehariannya itu memang mereka makanya itu buku, baca buku, dan juga koleksinya pun buku. Nah kalau Gibran ini enggak ya kan? Nah seperti Bung Hatta ya kan, kemudian Habibie, Yusuf Kala, bahkan sampai Ma'ruf Amin, ya itu semuanya merupakan tokoh-tokoh intelek semua ya. Bahkan Bung Hatta itu pernah berkata bahwa dia rela dipenjara asalkan bersama dengan buku. Nah, jadi hebatnya Gibran ini yang membuat dia mengalahkan para wapres pendahulu itu, dia nggak perlu capek-capek baca ribuan buku ya. Dia bahkan tidak perlu baca satu pun buku ya untuk menjadi wapres ya. Dia hanya perlu baca komik ya. Seperti ketika diwawancara oleh Najwa Shihab ya, dia menjawab bahwa dia nggak suka baca buku tapi hanya suka baca komik gitu kan. Di rumah, seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu, bapak dan ibu? Wah susah itu. Apa Tadi ya? katanya membahas baca. Enggak, kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, enggak suka baca. Iya. Kok polos banget? Pencitraan dikit dong mas. Jangan, ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini apa, komik. Bahkan dengan intelektualitas sedemikian rupa, nah itu bisa membuat dia menjadi orang nomor 2 di negeri Konoha ini. Berdasarkan data dari Databox, rata-rata umur wapres itu 50-60 tahunan. Bahkan Gibran ini mengalahkan wapres sebelum ada dia, yaitu Bung Hatta yang jadi wapres saat umur 43 tahun. Jadi sebelum Gibran masuk nih, itu ada yang paling muda yaitu Bung Hatta dengan umur 43 tahun. Tapi setelah Gibran masuk, nah langsung Bung Hatta tergeser menjadi yang paling muda, itu adalah si Gibran ini. Ya meskipun ini membicarakan usia, tapi jangan salah, justru dengan usia inilah merupakan kekuatan terbesar milik Gibran, karena dengan perkara usia ini dia sampai mengotak-atik undang-undang.
Di sisi lain, sebenarnya usia itu sangatlah penting. Ada pepatah mengatakan bahwa hidup itu dimulai ketika umur 40 tahun. Nah, karena memang ketika usia 40 tahun itu secara emosional, secara kedewasaan, dan juga secara pikiran itu sudah stabil. Makanya banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu kebanyakan di umur 40-an, kecuali Nabi Isa dan Yahya. Bukan saya melarang Anda mau jadi wapres atau gimana, itu enggak. Maksudnya nunggu matang dulu gitu loh. Nunggu dewasa, nunggu bijaksana, ya kan, nunggu secara emosional, secara pikiran itu stabil gitu loh. Kehebatan Gibran selanjutnya yaitu cuman dia satu-satunya wakil presiden yang berani mengolok-olok pasangan presidennya sendiri. Coba bayangkan, kira-kira ada nggak di masa lalu wapres yang berani sama pasangan presidennya? Kan tidak ada. Nah, ini cuman Gibran ini yang berani, dia mengolok-olok, bahkan dengan begitu ekstrim dan keji. Nah, berarti kan dia secara langsung selama ini kan bersanding bersama dan berjuang bareng dengan Pak Prabowo. Tapi dia merasa seperti tidak ada apa-apa gitu. Padahal dulunya dia sempat menghina, bahkan sangat. Padahal dulunya dia begitu menghina, begitu mengejek dan mengolok-olok Pak Prabowo ini. Tapi dia merasa seperti tidak ada apa-apa gitu loh. Kok bisa gitu kan, jiwanya itu merasakan seperti itu? Apakah tidak ada keganjalan dalam hati gitu atau apa? Nah, ini yang membuktikan bahwa makanya benar apa kata Dokter Tifa, kalau Gibran ini sebenarnya diasumsikan dia psikopat gitu kan. Sebelum diagnosis diasumsikan psikopat. Ya kan? Iya. Minta didiagnosis schizofren bahaya nih gitu. Tapi enggak ke arah schizofren. Dia ke arah, kalau lihat dari data-datanya itu arahnya ke psikopat. Menarik. Ya, karena itu tadi dia melakukan hal yang keji, hal yang menghina, tapi dia merasa tidak ada apa-apa gitu loh. Terkait masalah akun Fafa Fufu gitu ya. Nah, saya kira itu sudah jelas lah. Bahkan hanya dengan kekuatan netizen itu sudah membuktikan bahwa akun ini tuh sebenarnya milik dari wapres ini gitu. Dimulai dari pelacakan nomor sampai email itu semuanya tersambung dengan Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini kan sudah jelas ya, hal yang sudah jelas, hal yang sudah valid. Itu kan, ini seperti kita mendebatkan matahari yang terbit dari timur gitu. Padahal kan itu memang jelas terbit dari timur, jadi tidak perlu diperdebatkan lagi gitu loh, karena sudah jelas bukti-buktinya. Nah, itulah beberapa hal yang membuat Gibran itu sangat hebat, bahkan sampai mengalahkan para wapres pendahulu gitu. Nah, yang bahkan mungkin tidak dimiliki wapres di masa depan. Gimana menurut kalian? Kira-kira wapres kita yang satu ini layak nggak untuk menjadi wakil pemimpin negeri kita? Silahkan komen.